Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya. Dan kita bahaslah. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Amar Zoni yang bebas penjara, akui ada masalah dengan Irish Bella. Pemain sinetron Amar Zoni bebas dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu 4 Oktober 2023 setelah menjalani hukuman 7 bulan terkait kasus narkoba. Sejak Amar Zoni ditangkap polisi, disidangkan di pengadilan hingga menjalani penahanan di lapas dan dibebaskan. Irish Bella tidak pernah muncul menemani suaminya. Muncul kabar pernikahan Amar dan Irish Bella sedang retak. Amar Zoni mengatakan pernikahannya dengan Irish Bella masih baik-baik saja. Namun Amar Zoni mengakui sedang ada masalah dengan istrinya itu. Saat ini Amar Zoni sedang berusaha memperbaiki diri karena sudah mengecewakan Irish Bella. Amar Zoni sengaja merahasiakan hari bebasnya untuk memberikan kejutan bagi Irish Bella dan keluarga. Namun setelah dibebaskan, Amar Zoni justru tidak langsung pulang ke rumah menemui Irish dan anak-anaknya. Ketika itu Amar Zoni memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Dari rumah orang tuanya, Amar Zoni baru menemui Irish Bella dan kedua anaknya. Tetapi Amar Zoni mengaku tidak tinggal bersama Irish Bella lantaran harus menjaga ayahnya yang sakit. Saya juga pasti. Bang Amar, koreksi kalau saya salah, maaf. Mungkin kan kejadian kedua ini terjadi dengan circle yang sama. Untuk kedepannya mungkin udah diputuskan untuk seperti apa jalannya dengan circle yang ini? Apakah sudah dilepaskan atau seperti apa mungkin Bang Amar? Sudah harus selesai. Sudah Harus selesai. Artinya udah nggak sama circle yang Jelas. Amar, apa akan berhenti dari entertainment karena sudah menjelaskan dua kali? Akan berhenti dari entertainment atau tetap lanjut? Bagi saya sih dengan saya seperti sekarang ini udah menjadi suatu entertain menurut saya. Dengan mempublikasikan bagaimana kepulangan saya, bagaimana saya ditangkap, menurut saya ini udah menjadi konsumsi publik yang entertainment. Jadi kalau ditanya apakah saya masih di dunia entertainment, saya pikir saya entertainment. Dan apalagi dengan kolaborasi dengan Galeri Zen One, Om Niko, ya beliau satu-satunya orang yang masih percaya dan ingin membawa saya ke dalam dunia seni untuk lebih dalam lagi mengetahui bahwa bukan seni sebagai seni peran aja, melainkan seni lukis dan seni tattoo performance. Mungkin Bang kalau misalkan di posisi saya juga pasti akan merasakan hal yang malu. Tapi kalau ditanya malu, ada 30 kamera kayaknya sekarang yang ada di depan saya gitu. Lebih ya. Jadi saya pikir malu. Jalanin aja lah. Dengan apa adanya adalah sih cara. Bang, mungkin terakhir saya mau konfirmasi, mungkin Abang bisa klarifikasi terkait bahwa ada isu di luar yang kemudian menyatakan kemungkinan Irish akan menggugat. Mungkin mau diklarifikasi. Kayaknya itu meeting sebelah ada pintunya harus ditutup. Ya. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah
hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuma fans. Saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak, tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Kenapa masih berusaha untuk tidak terjadi perceraian? Pasti. Kak, melihat kebesaran hati Kak Ibel sendiri, seperti apakah selama kakak di dalam merayakan ulang tahun Air sama Amala kemarin tanpa Kak Amar? Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Iris Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersama. Jadi kalau saat ini yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk memantaskan diri kembali bersama Iris Bella. Kemarin lihat Tanya aja yang begitu. Bahwa tapi sampai saat ini sudah ada tawaran juga mungkin bahwa Bang itu, Niko Bang. Jadi asisten Om Niko. Insya Allah nanti Amar akan tampil di suatu acara seni yang kita buat ya, istilahnya sesuai tentunya dengan pangkat dan perannya, dibantu juga dengan beberapa teman-teman selebriti dan tentunya teman-teman seniman Indonesia. Tapi intinya kita juga, ya saya galeri yang mungkin kalau dibilang tidak ada hubungannya dengan dunia entertainment, tapi sekarang ini kan sama-sama bergerak di bidang seni ya. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa membawa semuanya positif dan baik. Nantikan anak-anak ini. Berita mengejutkan datang dari Bunda Korla yang pulang kampung demi perawatan kecantikan senilai 1,5 miliar rupiah. Selebgram Cynthia Korla Priscilia atau biasa disapa Bunda Korla kini tengah berada di Indonesia. Dalam kepulangannya kali ini, Bunda Korla khusus untuk melakukan perawatan kecantikan, fat transfer, dan brow lifting. Dibocorkan oleh sahabatnya Ivan Gunawan, perawatan Bunda Korla ini menyentuh angka 1,5 miliar rupiah. Bunda Korla sempat membocorkan alasannya melakukan operasi kecantikan. Salah satunya adalah karena permintaan netizen. Rencananya, Bunda Korla akan mulai melakukan operasi pada hari ini, Selasa 10 Oktober 2023. Surgery wajah, dan Bunda ini sempat mau ke Korea lah, mau ke Turki lah, mau kemana gitu. Tapi aku tahu nih kan dia tangannya gratil ya, jadi kalau dia melakukan satu tindakan nggak diawasin tuh takutnya jadinya nggak bagus gitu. Jadi dan karena aku juga udah 4 tahun lebih aku berkolaborasi dengan Beauty Inc. Jadi akhirnya setelah konsultasi sama dokter dan Bunda juga punya waktu libur 2 minggu di Jakarta, akhirnya bisa kita lakukan tindakan sekarang. Jadi Bunda besok mulai operasi, gimana rasanya? ya udah nggak khawatir, nggak deg-degan, karena Bunda udah percaya. Udah siap cantik? Udah siap cantik. Udah siap cantik, tampil beda. Bunda pengen siap cantik, tampil muda, tampil beda. Berapa tahun lebih muda? 30 tahun lebih muda. 30 tahun lebih muda. Kak Ivan, rahasianya apa sih seorang Bunda Korla tuh bisa nurut sama Kak Ivan?
Dia pertanyaan bagus-bagus dan dia kenapa nangis, kenapa pinter nanyanya dia. Kenapa dia bisa nurut? Aku juga nggak tahu ya. Karena Kayaknya kalau memperhatikan ini kalau aku kan orangnya memang ya aku tuh kalau udah sayang, kalau aku marah, kalau aku lagi pengen kasih tahu ya aku kasih tahu gitu. Karena Bunda orangnya nggak ngelawan ya. Nggak, dia juga memang nurut aja ya. Kalau dia nggak nurut ya gue nggak suruh tinggal di rumah gitu kan. Aku senang sih kalau Bunda lagi ke Jakarta, rumahku jadi rame ya kan, banyak yang datang. Karena aku tuh bukan artis yang kalau setiap hari ada orang yang datang ke rumah aku gitu kan. Memang kadang teman-teman aku juga suka pada kurang ajar ya, jadi ke rumah aku tuh kalau lagi Bunda datang doang gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lah Bunda. Tapi kayaknya Ivan juga pusing kalau kebanyakan orang. Ya biasanya sih seperti itu. Tapi kan nggak apa-apa kalau Bunda ada di Jakarta, ada di rumah, orang mau syuting datang ke rumah kan juga jadi nggak harus pergi kemana-mana gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga masih banyak yang percaya sama Bunda, masih banyak yang sayang sama Bunda gitu, dengan apa adanya Bunda lah gitu. Jadi semoga besok tuh kan Toto ngantuk gitu kan, memang ya udah kita memang mesti ngertiin dia, kita mesti ngertiin. Aku tuh ngelihat Bunda bener-bener kayak inget Olga zaman dulu, Beb. Ya udah suka-suka dia aja gitu. Ya udah. Apa sih yang mulai persahabatan mungkin dari tahun berapa sih, seperti apa? Sebenarnya dibilang sahabat banget juga dulu enggak. Kita sama Igun ini kalau nggak salah kita pernah ketemu 3 kali apa 3 kali kalau nggak salah. Cuman kan kita bukan temen. Aku sebenarnya lebih kenal sama Ruben sama Olga. Enggak, sama pamannya, sama omnya. Dibilang aku lebih kenal sama omnya. Itu memang temen lah gitu. Cuman sama Ivan ini kita pernah ketemu berapa kali aja, waktu itu lagi syuting ya, tapi kita ngobrol gitu. Jadi ya memang pas abis bertemu dengan Ivan ngobrol-ngobrol ya udah akhirnya udah terbang ke luar negeri, terus nggak pernah hilang kontak seperti bagaimana hilang kontak sama Ruben, sama kayak dia hilang kontaknya sama gitu. 2003. Waktu itu aku syuting film sama Richard Buntaryo. Terus kita pernah dugem bareng. Ruben sama Olga masih pernah jadi figuran juga. Enggak, kita pernah bukan dugem, kita ketemu di satu tempat, di satu diskotik. Kabar selanjutnya datang dari Maya Estianti berkolaborasi dengan Vidi Aldiano jadi juri ajang pencarian bakat. Dorein berhasil mencuri perhatian para juri yakni Maya Estianti, Vidi Aldiano, dan Anya Geraldine saat tampil pada babak semifinal ajang pencarian bakat. Di atas panggung, Dorein menyanyikan 3 lagu dari Ambon Maluku yang ia medley dalam satu pertunjukan yang utuh diiringi penari latar. 3 lagu tersebut adalah Engkolari, Rame-Rame, dan Jangganggu. Usai mengemas 3 lagu dalam bentuk musik medley, Dorein mendapatkan pujian dari Maya Estianti dan Vidi Aldiano yang menganggap penampilannya begitu bagus dan baik. Senada dengan Maya Estianti, Vidi menganggap penampilan Dorein sangat edan dan begitu bagus, sehingga membuatnya terkesima. Usai acara, Dorein begitu puas dengan penampilannya dan ia pun berhasil lolos ke babak final ajang pencarian bakat tersebut. Di dunia suara, jadi kalau sekarang melihat sesuatu yang berbeda itu lebih menarik perhatianku. Iya benar. Kalau Vidi samanya? Gua minggu ini jujur tadi gua sampai nangis tuh ya di Rowi sebenarnya. Tadi bener-bener kayak jarang kan melihat kalau misalnya nyanyi. Tadi menurut Bunda tadi bilang nyanyi kan sering ya aja nyanyi. Hari ini tuh kita ditampilkan konsep kreatif dance yang benar-benar bisa membawa perasaan. Gue tuh jarang mau nangis di TV gitu ya. Dan hari ini gue bisa tadi nangis, gue kayak berarti kena banget dan hari ini. Jadi naik dong saya. Satu tetes tuh ada aja ya. Demet, kuy. Jadi kalau gue pribadi sih Rowi hari ini juga lagi-lagi memukau gue seperti minggu lalu. Kalau aku jujur nggak bisa milih ya dari antara 3 finalis tersebut. Tapi kita lihat aja sih minggu depan karena mereka tuh bener-bener
bagusnya tuh unexpected gitu loh. Kadang Iya. kita nyangka misalnya aku suka si A, terus dia tampil nggak taunya si B ternyata lebih bagus deh gitu-gitu. Tapi mereka sebenarnya kualitasnya udah bagus semua nih. Mereka Iya. bertiga yang sangat bagus kualitasnya di ajang ini sih kalau Dan menurut aku ya. dan final ini kita akan mempunyai 3 orang yang 3 warnanya akan beda-beda, jadi kita nggak akan bisa compare mereka bertiga Iya, sih. makanya. Gitu. Itu yang jadi alasan tadi akhirnya Rowi juga diselamatkan untuk ke final dengan penampilan yang hari ini. Iya sih. Mau jujur apa enggak nih? Dua-duanya bun, dua-duanya. Dua-duanya Jujurnya dia nomor 3 sebenarnya. Jadi nggak mau diselamatin dan nomor 3 dia. Cara vote-nya juga, tapi emang kayak secara kualitas sih kita sebenarnya bebas memilih, mau nggak cuma vote yang ketiga, keempat, kelima gitu, kita bisa milih yang kelima sebenarnya. Cuman kalau misalnya berdasarkan hari ini memang yang paling banget memukau kita bertiga Rowi gitu. Tapi kalau untuk grand final gambarannya akan seperti apa setelah melihat di semifinal ini tiga finalis peserta ya tampil sangat bagus itu. Yeah. Nanti ketika grand final akan seperti apa? Ada gambaran? Bayangan nih. Iya. Jujur kita belum tahu nantinya bakal kayak gimana. Itu kayak kreatifnya mestinya. Kita kan udah tahu yang sekarang nih, yang kedepannya improvementnya akan seperti apa? Ini harapan kali ya, pinginnya. Ya pinginnya sih pasti lebih lagi daripada ini, karena besok akan final kan. Grand final kan pasti harus sesuatu yang kayak monumental gitu buat merekanya juga. Jadi harus yang best of the best deh. benar. Soalnya minggu ini tuh udah best of the bestnya versi mereka masing-masing menurut gue. Jadi kalau minggu depan akan diem aja atau malah turun ya jadinya kan penonton juga pasti ngelihat gitu perkembangannya. Jadi pinginnya sih lebih teng gitu. Lebih ada sesuatu surprise yang kita juga nggak nyangka gitu. Berarti akan klimaks lah di. Iya. Pinginnya gitu. Oke, sip. Oke, makasih. Makasih. Oh ini Anda udah bertahun-tahun. Kabar kurang menyenangkan datang dari Zulkiflia yang diduga terlibat kasus gembong narkoba Freddy Ma. Retno Paradinah, istri penyanyi Zulkifli atau Zulkiflia, menegaskan bahwa suaminya sama sekali tidak mengenal gembong narkoba Freddy Pratama. Menurutnya, Zul baru mengenal Freddy atau Casanova saat 2019 lalu. Secara tegas, Retno menyebut bahwa Zul tidak pernah berhubungan, apalagi terlibat peredaran dengan Freddy. Sementara itu, usai diperiksa sebagai saksi sindikat jaringan narkoba Freddy Pratama di Barreskrim Polri pada Kamis 5 Oktober 2023 lalu, Zul memberi keterangan sebaliknya. Dicecar 30 pertanyaan, Zul menyebut ia dan Freddy sudah kenal lama. Diketahui Zul kini masih menjalani masa hukuman 18 tahun penjara di Lapas Gunung Sindur Kabupaten Bogor usai divonis 18 tahun penjara terkait kasus narkoba pada 1 Maret 2019. Kalau ada hubungannya itu kita tidak tahu karena ini masih berkembang, masih ada penyelidikan, masih proses penyelidikan. Tapi Zul menekankan bahwa tidak pernah ada hubungannya dengan Freddy Pratama dan tidak pernah mengenal. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin itu bisa ditambahkan dengan Pak Umar. Ya, terima kasih teman-teman. Saya senang sekali sebetulnya pada kesempatan ini bisa memberi klarifikasi langsung dengan teman-teman media, sebab kami keluarga, pengacara keluarga dan istri keluarga besar Zul itu cukup kaget dengan informasi yang begitu beredar cepat dan luas, seolah-olah Zul ini diperiksa ada kasus baru atau kasus keterlibatan jauh dengan Freddy Pratama. Jadi kami juga selama berdiskusi dengan Zul itu tidak pernah membahas soal Freddy itu, dan bahkan Zul berkali-kali diskusi terkait jaringan narkoba dan beberapa kasus sebelumnya itu tidak pernah melibatkan atau tidak pernah mengetahui langsung atau tidak pernah ketemu langsung atau bahkan tidak pernah tahu ada jaringan yang disebut dengan Freddy Pratama itu. Karena itu saya ingin menyampaikan, ada beberapa media yang juga saya baca, kami juga kaget seolah-olah Zul ini adalah bagian dari
apa namanya peredaran narkoba yang jalur luar biasa gitu, dan mengagetkan sekali memang karena Zul sepertinya ikut di dalam sindikat narkoba luas bahkan sampai setingkat dunia. Ini kami sangat khawatir, kami sebagai keluarga. Tetapi dalam konteks hukumnya Zul tersangka saja, kami tidak khawatir soal ini karena memang Zul itu tidak dapat tidak dapat diadili dalam kasus yang sama begitu. Karena Zul ini saat ini sedang menjalani hukuman yang tentunya kami keluarga sebetulnya istrinya itu juga sudah menerima kenyataan itu bahwa Zul hari ini ditahan dan di penjara menjalankan hukumannya selama 18 tahun. Tapi untuk kasus akhir-akhir ini yang sedang digarap oleh Polda, terus saja kami juga oleh pihak kepolisian, kami sangat bersyukur ya. Artinya pihak kepolisian sedang terus-menerus melakukan pengejaran terhadap para pengedar narkoba. Ini yang poin kami terima cukup bagus ya bagi kami, karena ini pihak kepolisian ternyata terus melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus narkoba, apalagi terkait dengan kasus Freddy ini. Saya sudah mengkaji ini bersama tim. Untuk Zulkiflia tidak akan ada apa-apanya gitu, maksudnya dia tidak ada masalah dengan persoalan itu. Justru kami juga berharap Zul ini mau terbuka saja gitu. Tapi di beberapa hal Zul juga menyampaikan dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan jaringan yang yang disebut dengan Freddy itu atau Casanova gitu. Zul boleh saja tahu nama itu, tapi dia tidak tahu apakah jaringan ini sedemikian kuatnya begitu. Jadi apalagi sampai ada isu bahwa Zul memegang wilayah Sulawesi, menjadi kurir Sulawesi, menjadi ini kan sebetulnya harus dapat diuji dulu ya. Karena Zul sampai hari ini bahkan melalui istrinya kami dapat surat dari Zul secara tertulis. Zul menjelaskan saya kira tidak pernah tahu dia tentang Casanova itu. Karena itu penting sekali bagi kami hari ini memberikan penjelasan terhadap publik bahwa Zulkiflia tolonglah jangan lagi diseret-seret. Kabar terakhir datang dari Gus Anom ingin laporkan balik pelapor Yadi Sembako. Pelawak Yadi Sembako dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Selatan setelah dituding melakukan tindak penipuan hingga 198 juta rupiah. Yadi Sembako dilaporkan korban yang bernama Muhammad Adri Permana. Sebagai rekan bisnis, Gus Anom tidak menerima Yadi Sembako diadukan ke polisi. Gus Anom bahkan berencana melaporkan balik orang yang telah mengadukan Yadi Sembako ke polisi. Ia ingin melaporkan balik Muhammad Adri terkait dugaan melakukan tindak pencemaran nama baik. Gus Anom merasa iba melihat kondisi kesehatan Yadi Sembako yang semakin menurun usai dilaporkan ke polisi. Yadi Sembako baru bersemangat setelah bekerja sebagai direktur perusahaan PT Gudang Artis yang salah satu tugasnya adalah membuat event. Sebelum melaporkan Adri Permana ke polisi, Gus Anom akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Yadi Sembako. Yang ikut setelahnya, setelah kemarin membuat laporan polisi, kita mendapatkan informasi dari kawan-kawan media. Setelah ini kan ada lanjut lagi tuh. Nah, yang lanjut kembali itu kami mempertanyakan kontrak yang dimaksud. Yes. Dan berita acara. Pasti ada berita acara dong kalau dalam proyek kan. Nah, pasti adanya berita acara bahwa itu sudah terlaksana, yang nanti kita bicarakan hasilnya. Kalau memang nyatanya kita ada tanggung jawab, ya kita juga pasti akan bereskan ya Bang ya. Gitu. Bahkan kemarin saya bilang Bang, apa yang dipunya. Karena walaupun pembayaran adanya investor yang tertunda, tapi kita harus bicarakan baik-baik dengan angka yang sesuai yang diperjanjikan. Oke, artinya siapa aja nih yang udah ada kontrak dan tidak ada kontrak itu siapa aja sih? Iya, Abang mau menyebutkan nama Om? Jadi hanya satu kontrak yang satu kontrak saja. Iya.
dan itu yang angka hampir 190 sekian ya. Itu udah selesai belum? Masih dalam saat ini sebenarnya kita bukannya mau dan tidak mau membereskan, tapi masalahnya sudah genderang sudah dimulai. Ya dengan membuat laporan polisi, ya berarti kami juga tinggal diam. Berarti kami juga bisa melaporkan dengan laporan balik pencemaran nama baik. Ya kenapa? Karena menyatakan sebagai penipu. Kata penipu ini, jangankan ini, beliau aja kepikiran datang ke kantor kita dengan posisi sudah terpuruk. Ya saya langsung kontak Bang Yadi melalui asistennya, dia posisi sampai diinfus dan sakit dirawat. Mental orang beda-beda. Kenapa? Karena ya beliau mungkin ya sebagai tulang punggung keluarga, tapi dengan pernyataan itu, dengan kondisi di media yang terkabar, jadi beliau jadi bagaimana untuk mencarinya, untuk pemberesannya. Betul. Dan Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Kemarin